Baik, langsung saja yang perlu kita siapkan tentunya media millet ya teman. Karena sesuai dengan judul kita pada kesempatan ini akan membuat insya Allah bibit jamur tiram dengan menggunakan media millet. Baik, pertama tentu saja kita harus mencucinya ya. Kita harus mencuci media millet ini sampai bersih ya, dan membuang sedikit kotoran yang terdapat di media millet tersebut. Ini sangat penting sekali karena kotoran yang ikut tercampur ke dalam media ditakutkan akan mengakibatkan kegagalan di dalam pembuatan bibit. Tentu saja apabila sudah kita cuci dengan bersih, saya akan merendamnya selama 12 jam paling sebentar ya, atau 24 jam dengan dicampur dengan kapur ya, kapur kalsit. Seperti biasa saya menggunakan kapur kalsit di dalam proses perendaman media tersebutnya. Dan ini adalah penampakan media millet yang saya rendam kurang lebih selama 24 jam ya. Jadi ini sudah saya rendam. Maka langkah selanjutnya tentu kita harus mencuci ulang atau mencuci kembali media millet yang sudah kita rendam. Ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang masih terdapat di media tersebut. Dan apabila sudah kita rendam dan sudah kita cuci, maka langkah selanjutnya yaitu saya meniriskan media millet ini supaya tidak terlalu banyak mengandung air ya. Jadi harus ditiriskan selama beberapa jam. Langkah selanjutnya apabila sudah kita tiriskan, maka kita harus mempersiapkan serbuk dan juga dedak atau nama lainnya yaitu bekatul ya, yang biasa diberikan ke makanan ternak. Jadi saya campurkan serbuk dengan bekatul ini. Berfungsi untuk menambah nutrisi. Bekatul menambah nutrisi terhadap media serbuk. Dan kemudian tentu kita mencampurkan media millet yang sudah kita tiriskan tadi ya. Jadi kita campur media millet dengan media serbuk yang sudah diberikan bekatul atau dedak. Langkah selanjutnya apabila media tersebut kekurangan air, masih kering, maka tentu kita harus memberikan air. Tambahan air yang dicampur dengan kapur kalsit. Jadi saya menambahkan kapur kalsit lagi ya, untuk menambahkan kadar air dan juga untuk meminimalisir tingkat keasaman terhadap media yang akan kita buat. Jadi air yang kita campur dengan kapur kalsit secara teori ini bisa
meminimalisir tingkat keasaman terhadap media bibitnya selama proses inkubasi nanti. Jadi sangat bagus sekali menurut teori kita harus mencampurkannya. Dan apabila sudah beres maka kita harus mengemas. Adapun proses video pengemasan tidak ada ya, hilang. Jadi tidak apa-apa, karena proses pengemasan sangat mudah sekali ya teman. Tinggal kita masukkan ke dalam botol ataupun ke dalam plastik. Jadi video memasukkan ke dalam plastiknya atau ke dalam botol tidak ada ya, hilang. Jadi tidak apa-apa, karena sangat mudah kalau proses pengemasan. Setelah itu proses sterilisasi saya menggunakan waktu yaitu sekitar 4 jam. Dihitung setelah tutupnya mengeras ya. 4 jam setelah tutupnya mengeras. Kalau dihitung dari tutup yang belum mengeras tentu mungkin lebih. Dan apabila sterilisasi sudah beres, maka tentu langkah selanjutnya kita akan mendinginkan. Adapun lama pendinginan itu tergantung waktunya ya. Ada yang 4 jam, 5 jam tentu sudah dingin. Jadi saya biasa menggunakan waktu yaitu sekitar 5 jam. Maka media bibit yang kita sterilkan itu sudah dingin. Jadi langkah selanjutnya tentu apabila media sudah dingin selama kurang lebih 5 jam atau 4 jam, maka tentu langkah selanjutnya kita harus menurunkan bibit. Jadi yang saya turunkan ini namanya bibit F1. Bibit F1 jamur tiram putih. Adapun untuk teman-teman bisa membelinya ya di Lazada ataupun di Shopee. Silakan beli bibit F1 jamur tiram putih. Bagi yang ingin belajar membuat bibit F2. Apabila saya ingin belajar membuat F1, bibit F1 sudah ada di video saya sebelumnya ya, di dalam pembuatan bibit F1. Tinggal dicari saja. Dan apabila sudah kita berikan bibit atau sudah kita inokulasi dari F1 ke media F2, dan saya memakai kapas ya untuk penyaringan oksigen. Saya menggunakan kapas. Maka langkah selanjutnya apabila sudah beres maka tinggal kita diamkan. Jadi ini adalah penampakannya ya. Kurang lebih selama 24 jam, lebih sedikit ya. Apabila ada tanda-tanda kehidupan, maka miselium akan terlihat berbulu seperti kapas. Jadi akan terlihat menyebar ya. Akan terlihat sedikit menyebar berbulu, maka itu sudah ada tanda-tanda miselium akan menjalar. Tentu kita masuk ke proses inkubasi. Artinya proses kita mendiamkan bibit sampai benar-benar full. Adapun tempat inkubasi tentu kita harus menggunakan tempat yang bersih dan juga gelap. Jadi tidak terkena sinar matahari atau cahaya
Itu yang biasa saya gunakan ya. Jadi tempatnya itu bersih tetapi gelap. Bersih dan gelap, tetapi ventilasi udara itu sangat bagus. Jadi jangan tertutup ya. Ruangannya itu harus ada ventilasi udaranya. Jadi jangan tertutup. Karena tentu bibit juga membutuhkan oksigen. Karena kita sama-sama makhluk hidup dan sama-sama membutuhkan yang namanya oksigen. Semakin bertambahnya hari, tentu miselium pun akan semakin bertambah, melebar atau semakin menurun ya, semakin merambat. Jadi perambatannya akan semakin luas, dan apabila tidak terjadi kegagalan, maka insya Allah miselium ini akan full sampai ke bawah, memenuhi media bibit tersebut. Dan apabila ada kegagalan, tentu miselium tidak akan berjalan. Dan adapun miselium saat ini kurang lebih 20% ya teman. Jadi masih di atas, masih 20%. Tentu kita harus mengontrolnya setiap 1 minggu 3 kali minimal ya. Fungsi daripada pengontrolan ini supaya kita mengetahui apakah bibit tersebut gagal atau tidak ya. Jadi apabila terdapat bibit yang gagal, yang terkontaminasi, tentu kita harus memisahkan bibit tersebut dan membuangnya serta menjauhkan dari tempat bibit-bibit yang tidak terkontaminasi. Itu bertujuan untuk menghindari kegagalan terhadap bibit yang lain. Jadi supaya tidak menyebar kepada bibit yang tidak terkontaminasi. Dan alhamdulillah miselium sudah semakin merambat ke bawah ya teman. Kurang lebih ini 3 mingguan ya, atau 2 minggu lebihan ini. Jadi cepat dan lambatnya bibit merambat itu tergantung medianya juga. Kalau yang kita gunakan media jagung, biasanya akan lebih cepat di dalam perambatan miselium. Tapi apabila kita menggunakan millet yang dicampur dengan serbuk dan bekatul, maka perambatannya tidak secepat media jagung. Kenapa demikian? Karena sel ya. Jadi karena sel-sel serbuk ini yang dicampur dengan millet tentu lebih rapat. Jadi apabila semakin rapat, maka miselium pun tidak terlalu cepat ya. Jadi agak standar lah, biasa-biasa saja ya, tidak terlalu cepat. Tidak apa-apa, yang penting bibit yang kita buat ini tidak gagal dan tidak terkontaminasi, maka kita sudah bersyukur. Dan kita harus bersyukur ya teman tentunya. Karena bibit yang kita buat tidak gagal ya, dan tidak terkontaminasi. Adapun untuk teman-teman yang masih mengalami kegagalan di dalam pembuatan bibit F2 ataupun F1, tentu harus bersabar dan terus melakukan evaluasi.
Karena tidak ada yang tidak mungkin apabila kita sudah belajar, maka insya Allah ada jalan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.